Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Laurentia Mawarbuana Ika Ardianti, calon guru penggerak dari Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas modul 1.1.a.8 yaitu koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara membedakan pendidikan dan pengajaran dari definisi dan tujuannya. Pengajaran merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pendidikan. Pengajaran dapat diartikan sebagai proses pendidikan dalam memberi ilmu, supaya anak dapat memiliki kecakapan hidup, baik secara lahir dan batin. Sementara itu, pendidikan dimaknai sebagai aktivitas memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, supaya ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kodrat yang given, yaitu setiap anak dilahirkan dan dibesarkan oleh lingkungan keluarga dan budaya di mana anak tersebut dilahirkan. Dengan demikian, dalam proses pembelajaran, seorang pendidik seharusnya menuntun siswa dengan memperhatikan profil siswa, yakni berkaitan dengan kodrat alam yang meliputi keluarga dan budayanya. Di sisi lain, kodrat zaman bersifat dinamis, artinya siswa akan berkembang sesuai tuntutan zamannya. Selain itu, pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan adalah pendidikan yang berpihak dan berhamba pada anak didik, dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi minat dan bakat yang dimiliki setiap anak. Dari pemahaman tersebut, saya mencoba melakukan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui 3 pertanyaan pemantik berikut ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Refleksi saya yang pertama, sebelum saya belajar modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid adalah seseorang yang selalu patuh apa yang diperintahkan oleh guru. Setelah saya belajar, saya sadar bahwa setiap anak memiliki kodrat alam, di mana karakteristik mereka unik dengan latar belakang dan bakat yang berbeda-beda. Tugas pendidik yaitu menghasilkan murid yang tidak hanya memiliki keterampilan sesuai tuntutan zaman atau kodrat zaman, namun juga memiliki keluhuran budi pekerti atau kodrat alam. Hal yang dapat saya terapkan, nanti setiap awal semester pembelajaran, saya akan melakukan asesmen diagnostik, baik kognitif dan non-kognitif, yang dilakukan secara spesifik dengan tujuan untuk mengidentifikasi atau mengetahui karakteristik, kondisi kompetensi, kekuatan, kelemahan model belajar peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi murid yang beragam. Selain itu, membuat kesepakatan kelas antara saya dan murid untuk membantu menetapkan harapan yang jelas dan menumbuhkan lingkungan belajar yang aman dan saling menghormati. Di refleksi 2, saya menganggap murid selalu dapat mengikuti cara pembelajaran yang digunakan oleh guru. Dan apabila mengejar waktu target pembelajaran, guru menjadi sumber utama pengetahuan. Setelah saya belajar modul 1.1, saya menyadari bahwa murid merupakan subjek pembelajaran. Pendidik tidak lagi berperan sebagai sumber utama dalam pengetahuan, melainkan pendidik seharusnya berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pembelajaran dan melayani kebutuhan murid dengan memenuhi hal yang bisa membuat murid tersebut berkembang secara optimal. Hal yang bisa saya terapkan yaitu selalu memandang murid sebagai subjek pembelajar yang dapat mengeksplor apa yang mereka inginkan dan butuhkan dengan cara yang mereka sukai.
Untuk refleksi 3, sebelum belajar modul 1.1, saya menganggap transfer ilmu merupakan bagian yang paling penting dalam pendidikan. Namun, setelah saya belajar modul 1.1, saya disadarkan bahwa peran guru sebagai fasilitator untuk menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki murid, supaya ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai seorang individu atau sebagai anggota masyarakat. Dan hal yang akan saya terapkan yaitu saya akan berusaha selalu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, turut serta menerapkan merdeka belajar dan melaksanakan penguatan profil pelajar Pancasila. Meskipun jenjang yang saya ampuh masih menggunakan kurikulum 2013. Dan refleksi saya yang keempat, dulu saya menganggap penilaian lebih berfokus pada penilaian pengetahuan. Dan sekarang saya sadar bahwa penilaian sikap, kognitif dan keterampilan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan belajar murid. Dan hal yang akan saya terapkan yaitu penilaian yang dilakukan harus dapat mengukur tidak hanya kemampuan kognitif saja, namun juga aspek keterampilan dan sikap agar siswa sekaligus cakap dan memiliki budi pekerti. Dari 4 refleksi yang saya lakukan, saya dapat mengambil kesimpulan yaitu yang pertama, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan harus selalu menjadi pondasi kita dalam mendidik murid. Yang kedua, tujuan kita mendidik yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, supaya ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dan kesimpulan yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak, yang harapannya dapat menghasilkan siswa yang tidak hanya memiliki kecakapan abad 21 sesuai tuntutan zaman, namun juga memiliki keluhuran budi pekerti. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Salam dan bahagia.